Hotel Merah, kutukan kamar 206. Setiap kota punya tempat gelap yang tidak pernah dibicarakan terang-terangan. Di pinggir kota berdiri sebuah hotel tua dengan nama yang tak pernah dicantumkan di aplikasi booking manapun. Hotel Merah, tempat para pria kesepian mencari pelarian dan beberapa tak pernah kembali. Dika, pria 40-an berwajah letih, baru saja turun dari mobil mewah. Ia membawa koper kecil. Seorang resepsionis, wanita tua bermata tajam, senyumannya mencurigakan. Dika berkata, "Saya pesan kamar 1 malam yang paling tenang." Dan resepsionis tersenyum datar, "Kamar 206. Jangan buka cermin di kamar itu kalau tidak perlu." Dika tak menggubris peringatan itu. Dia hanya ingin 1 malam penuh pelampiasan, jauh dari kenangan pahit perceraian. Malam pertama di kamar 206, Dika menelpon seseorang untuk menemaninya. 15 menit kemudian, suara ketukan pelan. Seorang wanita muda cantik bernama Rina masuk. Mereka mulai berbicara dan saling menggoda, dan gairah mulai terasa. Namun saat mereka mulai bercumbu, Rina menoleh ke arah cermin dan wajahnya berubah menjadi pucat. Rina berkata, "Kamu tinggal di sini sendirian?" Dan Dika bingung, "Iya, kenapa?" Rina dengan nada yang berubah berkata, "Barusan ada yang melototi aku dari balik cermin." Dan lampu tiba-tiba padam. Suara napas berat, suara bisikan perempuan. "Gantian, sekarang giliranku." Teror kamar 206 sudah mulai terasa, di mana Dika terbangun di tengah malam dan Rina tertidur. Cermin berkabut. Di cermin terlihat sosok perempuan mengenakan gaun merah, wajahnya rusak seperti dibakar. Laras, seorang pekerja seks yang dibakar hidup-hidup oleh kliennya sendiri di kamar itu. Saat ia hamil 3 bulan, arwahnya masih tinggal menunggu pria yang cukup lemah untuk dirasuki. Di saat itu Dika seperti kerasukan sesaat, memegang cermin sambil menangis. Tiba-tiba Rina bangun, matanya berubah hitam, tertawa perlahan. Dan Rina kerasukan, "Aku belum selesai, kau harus rasakan bagaimana rasanya dicintai sampai mati." Dan suasananya semakin mencekam. Dika terjatuh, mengeliat seperti kesakitan, dan cermin pecah. Darah pun muncul mulai dari dinding. Pagi yang palsu, di mana Dika terbangun di ranjang sendirian. Tidak ada Rina, tidak ada tanda-tanda kejadian semalam. Ia keluar kamar, turun ke resepsionis. Dika berkata, "Wanita tadi malam dia kemana?" Resepsionis tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang datang ke kamar Anda. Kamar 206 bahkan sudah kosong selama 15 tahun, sejak Laras dibakar hidup-hidup di dalamnya." Ternyata Dika tampak sendirian semalam, sedang bercinta dengan bayangan gelap. Sesampai Dika di rumah dan mencoba tidur, tapi suara bisikan muncul lagi. Di kaca kamarnya sendiri, Laras muncul di belakangnya. Laras berbisik, "Kita belum selesai, kamu milikku sekarang." Hotel Merah masih berdiri, masih menerima tamu, tapi hanya mereka yang siap mencintai kematian akan bertahan di dalam kamar 206.
Siapkah kamu mencoba menginap di sana? Kamar 206 bukan sekedar ruangan tua di hotel usang. Ia menyimpan rasa luka dan dendam yang tak pernah padam. Bagi mereka yang datang hanya untuk mencari kepuasan sesaat, bersiaplah, karena di sana cinta bisa berubah jadi kutukan. Jangan pernah tertidur di depan cermin, karena kau tidak tahu siapa yang sedang memperhatikanmu dari baliknya. Kisah ini belum berakhir. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng untuk cerita horor dewasa selanjutnya di channel Lanang Virgiawan.